Bab 1356. Dia terlihat berusia sekitar 60 tahun lebih, wajahnya dingin seperti besi dan terdapat beberapa bekas luka di wajahnya yang menambah kesan mengerikan. Namun, tubuhnya tampak kotor seperti baru saja kembali dari perjalanan jauh. Daniel tersenyum dan berkata, bakat dan sifat anak ini cocok dengan seleraku. Aku juga nggak bisa melihat bakat yang terpendam. Setelah itu, dia menatap pria berpakaian hitam dan bertanya, apa kamu sudah menemukan tuan muda keluargamu di Sageru? Pria berpakaian hitam terdiam sejenak, lalu bergumam, nggak ada kabar di seluruh Sageru, sepertinya dia benar sudah meninggal. Turut berduka cita. Bukankah kedua saudara laki-lakimu masih berada di Sageru, apa kamu nggak bertemu mereka? Tanya Daniel. Setelah selesai bertanya, Daniel melihat bekas luka pisau di wajah pria berpakaian hitam sedikit berkedut. Daniel tertawa getir, menggelengkan kepala dan berkata, sudah 20 tahun lebih, dendam apa yang nggak bisa dilupakan. Lagi pula, kamu tetap kakak kedua mereka. Namun setelah mendengar perkataan itu, pria berpakaian hitam terdiam cukup lama. Lalu dia berkata, ketika tuan muda diserang waktu itu, aku nggak pergi. Apa mereka masih akan menganggap aku sebagai kakak kedua mereka? Saat itu aku menyarankan kamu agar melatih tuan muda kamu, ini juga untuk kebaikan dia, kan? Siapa sangka dia benar-benar meninggal. Aku bersalah pada Dito, aku bersalah pada Adril. Ujar Daniel sedikit gelisah. Namun, pria itu sudah pergi. Agus, kamu. Sialan. Aku benar-benar berniat baik. Daniel mendesah frustasi. Waktu itu, Daniel masih menjabat di militer dan memiliki hubungan yang baik dengan Dito. Lalu Dito mengalami masalah dan 7 panglima besar di markas perang terbubarkan. Dari 7 panglima besar, Agus sebagai panglima kedua memiliki temperamen yang ganas dan ingin menemukan guru Dito untuk bertarung dengannya. Hanya Daniel yang menahan Agus dan membiarkan Agus tinggal di Akademi Arjuna selama 20 tahun. Dia juga membantu Agus naik ke tingkat langit dan menjadikan Agus sebagai tangan kanannya sendiri. Setelah identitas Adril terungkap, setiap tindakannya berada di bawah pengawasan Daniel. Bahkan Daniel sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesan dengan semua penampilan Adril. Jadi, meskipun Herios mengirim anggota untuk menyerang Adril, Daniel juga tidak terlalu memedulikannya. Adril bahkan bisa mengalahkan Herios, apalagi hanya anggotanya. Selama Daniel terus berlatih, dia juga bisa berusaha untuk menggapai masa depan yang cerah untuk Adril. Siapa tahu Adril benar-benar meninggal. Sialan, sungguh kacau. Seharusnya aku nggak berharapan tinggi terhadap Adril. Kata Daniel. Setelah memikirkan hal ini, Daniel menghela nafas panjang sekali lagi. Lalu dia pergi dengan enggan. Saat ini, Adril akan kembali ke tempat tinggalnya. Namun, dia tiba-tiba dihubungi oleh Leoni. Di seberang telepon, Leoni berkata dengan sedikit ragu, masalah Ivan, apa kamu yang melakukannya? Tentu saja bukan aku. Adril berkata dengan sangat yakin. Baguslah kalau bukan. Seharusnya kamu nggak segila itu. Kata Leoni sedikit lega. Lalu, dia melanjutkan, sekarang Ivan sudah gila, menerobos dan membunuh orang di wilayahnya, hal ini sangat mempermalukannya. Kamu harus menghindarinya belakangan ini. Aku tahu, jawab Adril. Adril menutup telepon dan tersenyum. Meskipun Leoni ini miskin, tetapi dia sangat baik terhadap muridnya. Saat ini, mata Adril tiba-tiba berbinar dan dia melihat kedatangan Yuna. Sejak dia datang ke akademi, dia belum punya waktu lebih untuk bertemu dengan Yuna. Lalu dia segera menghampirinya. Namun Adril langsung mengernyitkan keningnya saat melihat Helen dan Dylan yang marah berjalan di belakang Yuna. Mereka berdua tampak sedang membahas sesuatu. Yuna sepertinya tidak ingin bergabung dengan mereka, jadi dia menjaga jarak dengan mereka. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Tanya Adril. Adril sedikit tidak senang. Leoni sangat baik kepada murid-muridnya, lalu ada apa dengan Helen? Leoni jelas-jelas punya konflik dengan Dylan, kenapa Helen masih bergaul dengan Dylan? Namun itu semua urusan Helen pribadi.
Yuna tidak boleh terseret ke masalahnya. Saat ini, Dylan juga melihat Adril. Bukankah itu adik junior terbaikmu? Kata Dylan. Dylan yang sudah dipenuhi amarah dan ketika melihat Adril, tatapannya menjadi makin marah. Jika bukan karena Adril yang menghancurkan kultivasi Ivan, bagaimana mungkin Ivan akan mati begitu saja? Dirinya juga tidak akan kehilangan harga dirinya. Helen berkata dengan tidak sabar, adik junior apaan? Orang itu adalah sampah di antara sesama sekte aku. Dia hanya bisa menyerah kepada orang yang berkuasa. Kedatanganku untuk memberitahumu tentang hal ini, dia nggak punya hak untuk jadi adik juniorku. Mulai sekarang, lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan padanya. Hubungan kita juga nggak akan berubah. Adik junior Yuna, tolong tunjukkan sikapmu.